Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, kita bertemu kembali berbincang-bincang masih seputaran berkaitan dengan perbandingan agama. Kali ini yang akan kita bicarakan berkaitan dengan teologis saudara kita beragama Kristen, asumsi yang tertanam sebagai konsep ketuhanan Yesus. Mereka meyakini bahwasanya Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Nah, ini yang akan menjadi bahan pembicaraan kita kali ini. Benarkah Yesus itu Tuhan juru selamat? Kredibilitasnya seperti apa nanti? Itu yang akan kita bicarakan. Sebagaimana yang kita ketahui, keyakinan umat Islam dengan saudara kita yang beragama Kristen berkaitan dengan Yesus. Di Islam, Yesus itu hanya sebatas nabi, utusan Allah, seorang rasul, salah satu seorang rasul di antara sekian banyak para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi. Sedangkan di saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Yesus diyakini sebagai Tuhan juru selamat. Pernyataan tentang Yesus itu sebagai Tuhan yang terdiri di dalam diri Yesus itu terdiri dari 3 unsur. Ada unsur Bapa itu adalah Allah, unsur Anak yakni Yesus itu sendiri, kemudian Roh Kudus, roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu, sehingga disebut dengan Trinitas. Salah satu dari 3 itu adalah Allah dan Yesus itu sendiri. Pernyataan ini kalau di dalam Islam sangat dibantah dan dimentahkan. Ada 3 surat yang menyatakan dengan jelas dan tegas tentang pernyataan Trinitas atau unsur ketuhanan Yesus itu sendiri. Dalam Al-Maidah pasal 17, surat Al-Maidah ayat 17 dikatakan, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul famay yamliku minallahi syai' in arada ayyuhlikal masih ibnu Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'ah walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ini mementahkan asumsi bahwasanya Allah ada salah satu di antara yang 3 kepribadian tersebut atau Trinitas tersebut. Dalam Al-Maidah juga ayat yang ke-72 dikatakan, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Pernyataan yang sama juga dikatakan, sungguh telah kafirlah orang yang berkata sungguhnya Al-Masih ialah putra Maryam. Wa qala al-Masih ibnu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Padahal Al-Masih sendiri telah berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama, Tuhan kita itu Allah. Begitulah seolah-olah bahasa lainnya itu pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwasanya yang namanya Tuhan itu hanya Allah. Diri dia itu bukan Tuhan. May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansor. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga. Jadi orang yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, dia nggak akan masuk surga itu. Nanti ada juga dalam ayatnya. Maka pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi dia, bagi orang-orang zalim itu. Di ayat yang 73 masih dalam surat Al-Maidah, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaqulu la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Nah, ini yang Trinitas tadi itu dibentahkan oleh Allah, gitu ya. Nah, pernyataan Isa sendiri di dalam Al-Qur'an atau Yesus sendiri pernyataannya di dalam Al-Qur'an ada dikatakan begini. Qala ini abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Kata Nabi Isa atau kata Yesus,
Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Maryam ayat 30. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Karena itu sembah dia. Inilah yang jalan lurus itu ini. Menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Begitu. In huwa illa abadun an'amna alaihi wa ja'alna mathalan li bani Israil. Isa atau Yesus itu tidak lain hanyalah seorang hamba saja. Dan kami berikan kepadanya nikmat kenabian. Nah, sama dengan ayat sebelumnya dikatakan di sana wa ja'alani nabiyan. Dia menjadikanku hanya seorang nabi. Dilanjutkan dengan surat Az-Zukhruf. Ya, Yesus mengatakan hanyalah dia itu hanya seorang hamba. Dan dia mendapat nikmat sebentuk kenabian. Dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel saja. Itu kaum Bani Israel. Az-Zukhruf ayat 59. Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 59 ini dinyatakan juga di dalam Alkitab. Ya, ada dalam Alkitab. Dalam perjanjian baru dikatakan, Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, ini perkataan Yesus sendiri saudara sekalian. Ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, dari umat Israel. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus. Dan beliau berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria. Bangsa lain itu selain dari kaum Yahudi, Bani Israel. Ya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Yohanes pasal 17 ayat 9. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka, Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka saja. Untuk Bani Israel saja maksudnya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia, termasuk Indonesia. Ini sudah pernah kita bahas pada dasarnya saudara yang sekalian. Namun kita pergunakan ayat ini kembali untuk memberikan jawaban bahwasanya benarkah Yesus itu juru selamat. Saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, Yesus baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Injil dinyatakan dengan jelas untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Nah, apa kaitannya dengan posisinya sebagai Tuhan Juru Selamat? Yesus diutus ke kaumnya Bani Israel tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, kaum Yahudi, ya, dari keyakinan paganisme, ya, penyembah berhala, penyembah dewa matahari, ya, yang dibawa oleh kerajaan Romawi, raja-raja ataupun kekaisaran Yunani kuno, ya, yang menyebarkan agama kepada kaum Bani Israel, yakni kaum pagan, agama pagan. Itu yang diselamatkan. Bani Israel itu Yesus sendiri adalah sukunya termasuk suku Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Ya. Nah, yang menjadi pemikiran kita adalah kalau memang Yesus itu juru selamat, kenapa dia tidak mampu menyelamatkan kaumnya? Ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan juru selamat, mengapa ia tidak mampu mengkristenkan, notabene tanda kutip, menyelamatkan umat Israel, kaum Bani Israel dari dari kesesatan, ya. Bukankah itu misi keagamaannya? Maka logikanya Yesus bukan juru selamat karena dia tidak mampu menyelamatkan. Tidak mau. Buru-buru dunia, kaumnya saja tidak terselamatkan. Itu terbukti fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel
umatnya kaum Bani Israel sampai saat ini mayoritas memiliki atau penganut agama Yahudi atau Yudaisme, ya, Judaism, ya, hingga sampai saat ini. Nah, ini menjadi suatu fakta yang menunjukkan sekali lagi bahwasanya Yesus bukan juru selamat, karena dia tidak mampu menyelamatkan kaumnya, ya, tidak mampu menyelamatkan kaumnya. Artinya itu kaumnya sendiri berada dalam kesesatan. Bukankah dia sudah dijelaskan di dalam Matius, baik pasal 15, pasal 10, ya, Yohanes pasal 17, dan kisah para rasul ayat 16, prospek lahan dakwah Yesus itu untuk menyelamatkan kaum Yahudi, ya, agar diselamatkan dari kesesatan. Dan ternyata tidak terbukti, tidak mampu dia untuk melakukan itu. Maka asumsi yang mengatakan Yesus juru selamat itu tidak benar, tidak terbukti. Ya. Bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan dunia yang lebih besar, sedangkan kaumnya saja tidak terselamatkan. Tidak terselamatkan itu. Itu logika berpikirnya begitu, saudara sekalian. Jadi, gembar-gembor, apa itu gembar-gembor ya? Ya pokoknya gembar-gembor lah. Gembar-gembor pernyataan yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu perlu ditinjau kembali. Dan dia bukan Tuhan. Tapi kalau dia sebagai utusan, hanya seorang nabi atau seorang rasul, wajar dia tidak mampu menyelamatkan. Ya memang tidak ada kekuasaan buat dia. Tidak ada kekuasaan, kemampuan, dan keberdayaan buat dia untuk menyelamatkan manusia. Dia hanya menyampaikan. Masalah orang itu mau mengikut atau tidak, ya terserah. Itu kalau dia nabi. Sama, Muhammad sendiri diutus untuk kaum Mekah, kaum kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy di Mekah. Apakah semua masuk Islam? Tidak. Karena memang tidak ada jaminan Muhammad itu mampu mengislamkan orang-orang Mekah. Nggak ada jaminan. Sama halnya dengan Yesus. Yesus diutus oleh Allah untuk Bani Israel, menyelamatkan kaum Bani Israel. Dia utusan, bukan Tuhan. Maka wajar sebagai utusan, perwakilan Allah di atas dunia, sebagai rasul, dia ternyata mendapat pertentangan yang begitu luar biasa dari kaumnya sendiri. Sehingga kaumnya tidak mampu, tidak mau menerima ajaran-ajaran ataupun ajaran keselamatan yang dibawakan oleh Yesus itu sendiri. Justru kalau seandainya dia berposisi sebagai Tuhan, di sini perlu dipertanyakan kualitas, kredibilitas, dan kapasitas dia sebagai Tuhan. Masa yang sedikit saja nggak bisa diselamatkan? Kalau memang dia Tuhan, harusnya tuh sampai saat ini, harusnya Bani Israel itu Kristen semua, harusnya itu. Kan dia Tuhan, lebih berkuasa. Dia mampu berbuat segalanya, berbuat apa saja. Dia mampu menghidupkan, katanya, tanda kutip, Yesus mampu menghidupkan orang mati. Ya, orang mati saja dihidupkan. Masa menyelamatkan satu negara, satu kaum saja nggak bisa? Bukankah dia Tuhan? Lalu kemana pergi kualitas ketuhanannya itu? Kredibilitas dan kapasitas serta kualitas dia sebagai Tuhan tidak mampu menyelamatkan kaumnya sendiri. Buru-buru dia mau menyelamatkan dunia kalau begitu. Kaumnya sendiri tidak terselamatkan. Jadi pernyataan, sekali lagi saudara yang berbahagia, pernyataan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan juru selamat, tanda kutip, perlu dipertanyakan kembali, perlu ditinjau kembali. Dan ini bukti bahwasanya Yesus bukanlah juru selamat. Yesus bukanlah Tuhan juru selamat. Tapi Yesus membawa ajaran-ajaran keselamatan, itu benar. Yesus membawa ajaran tentang keselamatan, konsep keselamatan, hidup di dunia dan di akhirat, yang diberikan dari Allah Tuhan semesta alam. Bukan ajaran Yesus sendiri, tapi ajaran Allah yang dibawa oleh Yesus untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ajarannya yang ajaran keselamatan, bukan Yesusnya Tuhan Juru Selamat. Itu yang perlu dipikirkan. Silakan dibuka
wawasan berpikirnya, melihat fakta dan data yang ada. Pertama, Yesus diutus. Kata-kata diutus bukan Tuhan berarti. Masa Tuhan mengutus dirinya sendiri? Hah? Dia Tuhan, lalu mengutus dirinya sendiri. Aku mengutus aku untuk menyelamatkan orang. Begitu, apa namanya? Itu nggak logis gitu. Ya cukup saja dia. Bukankah dia maha berkuasa, maha segala-galanya? Cukup dia dengan mengatakan kalian akan selamat. Selesai sudah. Tidak perlu dia harus turun menyelamatkan manusia, apalagi buru-buru sampai ke kayu salib. Nanti kita bicarakan tentang tentang penyaliban Yesus itu. Benarkah dia Tuhan ketika dia disalib itu? Ya, masa Tuhan bisa disalib dan dia meronta? Ya, bukankah dia Tuhan? Nah, begitu. Jadi, saudara sekalian, apa yang kita bincangkan kali ini menjadi bahan pemikiran kepada kita tentang kualitas dan kapasitas Yesus sendiri sebagai Tuhan. Dia tidak mampu menyelamatkan kaumnya, tidak mampu mengkristenkan kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Ya, untuk dikristenkan tidak mampu. Ini bukti bahwasanya Yesus bukan Tuhan juru selamat. Demikian saudara, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menambah wawasan kita, menambah pola pemikiran kita dan cara kritis kita dalam menyikapi dan mengkritisi ayat-ayat Alkitab itu sendiri sebagai perkembangan dan wawasan dari perbandingan agama. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.